Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulan Arum Tri Nurrahmah dari kelas 12 MIPA 6. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Berdasarkan asalnya, inflasi terdiri dari 1. Inflasi domestik atau inflasi dalam negeri, domestic inflation. Adapun hal lain yang dapat menyebabkan terjadinya inflasi dalam negeri adalah meningkatnya biaya produksi dalam negeri dan meningkatnya permintaan masyarakat terhadap barang, sementara kenaikan penawaran tidak bisa mengimbanginya. 2. Inflasi luar negeri, import inflation. Imported inflation timbul karena adanya inflasi dari luar negeri yang mengakibatkan naiknya harga barang-barang impor. Secara umum, kondisi inflasi terjadi jika 1. Terjadinya kenaikan harga. Ketika harga mengalami kenaikan, maka akan mengakibatkan jumlah peredaran uang naik. Jumlah peredaran uang yang semakin naik akan mengakibatkan berkurangnya nilai uang. 2. Kenaikan harga terjadi pada semua barang. Apabila kenaikan harga terjadi hanya pada satu atau dua jenis barang, itu belum termasuk inflasi. 3. Berlangsungnya secara terus-menerus. Kenaikan yang bersifat umum belum menimbulkan inflasi jika terjadinya sesaat. Oleh karena itu, perhitungan inflasi dilakukan dengan rentang waktu minimal bulanan. Apa saja yang menyebabkan inflasi? Tarikan permintaan. Inflasi ini disebabkan karena adanya tarikan permintaan barang dan jasa yang lebih tinggi dibandingkan dengan kapasitas produksi. Dengan kata lain, penawaran karena barang lebih sedikit dibandingkan dengan permintaannya yang pada akhirnya menjadikan harga semakin tinggi. Kenaikan biaya. Inflasi ini disebabkan oleh kenaikan biaya produksi. Selain itu, faktor yang menyebabkan terjadinya cost push inflation yaitu depresiasi nilai tukar, adanya peningkatan harga-harga komoditas yang diatur oleh pemerintah, dan terjadinya kekurangan stok akibat bencana alam dan tergantungnya distribusi. Berdasarkan tingkat keparahan, inflasi dibagi beberapa golongan, yaitu inflasi ringan di bawah 10%, inflasi sedang antara 10% sampai dengan 30%, inflasi berat antara 30% sampai dengan 100%, hiperinflasi di atas 100%. Cara mengatasi inflasi dibagi tiga, yaitu kebijakan moneter, kebijakan fiskal, kebijakan non-moneter, dan fiskal. Adapun kebijakan moneter diantaranya politik diskonto, cadangan kas, pasar terbuka, dan kredit selektif. Lalu, kebijakan fiskal yaitu mengatur APBN, pengeluaran, dan penerimaan. Dan untuk kebijakan non-moneter dan fiskal diantaranya meningkatkan produksi, kebijakan upah, dan pengawasan harga. Dampak inflasi. Perekonomian suatu negara pada dasarnya masih membutuhkan inflasi dalam tingkat yang wajar sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tingkat inflasi yang rendah dan stabil merupakan persyaratan bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Adapun dampak inflasi secara umum diantaranya A. Turunnya nilai mata uang. B. Turunnya pendapatan real masyarakat sehingga standar hidup masyarakat juga mengalami penurunan. C. Ketidakpastian bagi pelaku usaha. D. Menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, produksi, dan distribusi sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi. E. Inflasi akan memberikan pengaruh yang sangat buruk bagi perekonomian, namun pada tingkat tertentu, inflasi berada pada kategori ringan.
Adapun pihak yang bisa diuntungkan maupun dirugikan oleh inflasi antara lain penabung, pemberi jaminan kreditur, pemilik pendapatan tetap, dan produsen. Sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih sudah menyaksikan.